Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Tentunya semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat serta sukses beraktivitas. Jumpa lagi bersama saya, Maskur Latif. Hari ini akan menemani Anda yang akan menghadirkan serangkaian informasi dari Sekolah Islam Sabilah Malang melalui siaran kami, Sisma News. Pemirsa yang berbahagia, informasi yang akan kami hadirkan hari ini adalah bagaimana kesiapan protokol kesehatan yang dikembangkan di Sekolah Islam Sabilah Malang. Kemudian kegiatan rapat kerja atau raker kedua tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang, serta bagaimana pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang dikembangkan di Sekolah Islam Sabilah Malang pada tahun pelajaran 2021-2022. Berikut akan kami sampaikan informasi selengkapnya. Masa pandemi COVID-19 ini memang banyak berpengaruh terhadap proses pembelajaran di Sekolah Islam Sabilillah Malang dengan pembelajaran daringnya. Namun, Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang telah menyiapkan segala kemungkinan apabila siswa sudah mulai PTM terbatas nanti, yaitu dengan mempersiapkan protokol kesehatan di semua satuan pendidikan. Bagaimana kesiapan protokol kesehatan di Lembaga Pendidikan Islam Sabilah Malang? Mari kita ikuti bersama liputan berikut ini. Pada masa pandemi COVID-19 ini, Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang harus memastikan bahwa satuan pendidikan di Sekolah Islam Sabilillah Malang mulai dari TK, SD, SMP Islam Sabilillah Malang dan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School sudah siap dengan segala kemungkinannya.
Untuk itulah maka dibentuklah gugus COVID lembaga yang bertugas memastikan dengan baik protokol kesehatan yang ada di Sekolah Islam Sabilillah Malang. Dengan dibentuknya gugus COVID Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang ini, harapannya jalannya pembelajaran di Sekolah Islam Sabilillah Malang berjalan dengan lancar, aman, dan tetap terjaga kesehatannya. Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang menyiapkan serangkaian penyiapan protokol kesehatan yang kita beri nama Protokol Kesehatan Produktif dan Aman LPI Sabilillah Malang. Ada beberapa teknis yang kami terapkan di satuan sekolah dan juga di lembaga kepada semua guru, kepada semua karyawan, kepada semua siswa, bahkan kepada tamu yang datang ke lingkungan Sekolah Islam Sabilillah Malang Sisma ini. Kami kami buat semacam poster, kemudian visualisasi dan sejenisnya kepada siswa, kepada guru, bahkan kepada orang tua. Jadi dari rumah sudah memakai masker dan itu sudah diterapkan dari rumah. Sampai di sekolah kita laksanakan protokol kesehatan per lokasi. Sampai di depan sekolah kita sudah ada para satpam, security kita dengan alat termogan. Semua yang masuk, siswa atau guru atau yang mengantar ataupun tamu, semua harus melalui tahapan itu. Sudah kita filter jika anak-anak atau siapapun atau guru masuk dalam kondisi panas, misalnya di atas ambang dari aman, maka kita sudah ada penanganan khusus. Itu langsung ditangani oleh petugas medis kita. Jadi semuanya kita ingin safe, ingin baik sejak awal. Anak-anak cuci tangan, bisa dengan cuci tangan atau dengan hand sanitizer. Tapi kita tekankan cuci tangan. Kenapa? Sudah kami siapkan setiap pintu masuk, baik di TK maupun sampai di SMA, itu ada wastafel dengan sabun cairnya sudah kita siapkan semua. Sehingga ketika masuk di ruangan-ruangan pun kami siapkan. Setiap satu ruangan ada hand sanitizer. Nah, di ruangan pun anak-anak sudah diatur sedemikian rupa oleh setiap wali kelas. Jadi kursi meja sudah kami tata jaraknya 1,5 meter minimal, itu satu siswa. Ini satu bentuk antisipasi pelaksanaan prokes di Lembaga Islam Sabilillah Malang. Dengan ada begini, harapannya adalah bagaimana anak-anak bisa kita layani semaksimal mungkin belajarnya, anak-anak bisa belajar dengan nyaman, dengan tenang, ilmu juga bisa tercerap dengan baik. Memberi hadiah kepada anak dalam rangka mengawal anak itu rajin sholat, nggak apa-apa. Tapi dalam perbedaan akidah ini sangat fatal sekali. Benar di atas jalur Islam atau keluar dari itu. Allah akan memudahkan baginya jalan untuk mendapatkan surga Allah. Dari cara bersikap itu harus benar-benar ditanamkan. Anak ini santun, sopan, beradab, ngerti unggah-ungguh.
Pemirsa, informasi berikutnya akan kami sampaikan seputar rapat koordinasi kedua tenaga pendidik dan kependidikan di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Sudah menjadi tradisi di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang bahwa setiap akan dimulai tahun pembelajaran, tenaga pendidik dan kependidikan yang ada di Sekolah Islam Sabilillah Malang mengadakan rapat koordinasi untuk mempersiapkan teknis layanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Bagaimana teknis rakor kedua di masa pandemi COVID-19 ini? Mari kita ikuti liputan berikut ini. Sudah menjadi tradisi di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang bahwa dalam mempersiapkan pembelajaran pada tahun pelajaran baru selalu diawali dengan rapat kerja atau raker tenaga pendidik dan kependidikan. Menjelang dimulainya tahun pelajaran 2021-2022 nanti, selama 3 hari yaitu tanggal 7, 8, dan 9 Juli 2021 diadakan raker kedua. Mengikuti peraturan pemerintah yang saat ini memberlakukan pembelajaran daring penuh dan bekerja dari rumah bagi tenaga pendidik, maka dalam raker kedua ini dilakukan secara daring melalui aplikasi Zoom. Namun demikian dapat dipastikan bahwa dalam raker kedua ini semua target persiapan pembelajaran tahun pelajaran 2021-2022 dapat dituntaskan dengan baik dan pembelajarannya pun nanti berjalan sesuai dengan harapan. Pada raker yang kedua ini, kita fokus untuk perangkat pembelajaran, mulai dari RPP, kemudian di RPP itu RPP yang bagus tentunya, yaitu kita sudah menggunakan tematik integratif plus PJBL, kemudian juga dengan PJBL paper, kemudian kita juga menerapkan Bwiser, serta dilengkapi dengan modul sehingga di Sisma Smart Digital itu sangat siap dan menarik bagi Ananda karena kita mengikuti anjuran pemerintah. Saat ini kita full untuk daring karena masa pandemi, sehingga kita juga menyiapkan semua perangkat tadi di Sisma Smart Digital Learning. Welcome to the World Class Islamic Education Center. We provide learning excellences and innovations. Explore more creativity in a playful learning environment. Boost up skills with smart digital school. Actualize students as future Islamic leaders through character building and worship habituation. Join now. Pemirsa, pemerintah telah memutuskan bagaimana pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022 nanti yang masih dalam suasana pandemi COVID-19 dengan diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat saat ini. Dengan prinsip bahwa pandemi COVID-19 ini tidak boleh mengurangi kebermaknaan proses layanan pembelajaran, maka telah disiapkanlah serangkaian skenario pembelajaran masa PPKM darurat di Sekolah Islam Sabilillah Malang.
Bagaimana skenario yang telah disiapkan? Kita ikuti bersama liputan berikut ini. Masa pandemi COVID-19 ini memang banyak berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Jalannya pembelajaran terganggu sehingga kurang maksimal. Namun pembelajaran di Sekolah Islam Sabilillah Malang tidak boleh kehilangan kebermaknaannya. Oleh sebab itu, maka Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang sebagai lembaga yang menaungi satuan pendidikan di Sisma telah merancang skenario pembelajaran daring melalui Smart Digital Learning. Smart Digital Learning yang dirancang dalam pembelajaran di Sekolah Islam Sabilillah Malang ini untuk memastikan bahwa proses pelayanan pembelajaran meskipun di masa pandemi COVID-19 ini tetap berjalan dengan bermakna bagi siswa dan merupakan bentuk akuntabilitas lembaga kepada masyarakat. Pembelajaran di tahun pelajaran 2021-2022 akan berlangsung insya Allah pada tanggal 12 Juli 2021. Pada kesempatan tersebut kita mengikuti arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga dari pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, bahwa pembelajaran di masa PPKM tanggal 1 sampai dengan 20 itu menerapkan pembelajaran daring atau online. Sehingga di sekolah-sekolah Islam Sabilillah Malang secara menyeluruh pembelajaran secara daring. Tetapi untuk pembelajaran di awal tahun pelajaran baru, Sekolah Islam Sabilillah Malang memiliki ciri khas, yaitu kita menerapkan masa orientasi karakter siswa atau disingkat dengan istilah MOOCs. Nah, dalam kegiatan MOOCs pada tahun pelajaran ini berbeda dengan tahun sebelumnya, yang semula hanya membutuhkan waktu 1 minggu, tetapi untuk tahun ajaran baru ini karena pentingnya karakter bagi anak di masa daring, maka selama 2 minggu Ananda semuanya belum mendapatkan pembelajaran. Mereka hanya belajar tentang karakter. Mulai dari apa? Mulai dari bagaimana disiplin, tertib, menghargai orang lain, dan sebagainya. Semua diwujudkan selama 2 minggu. Dan isi pendidikan karakternya, MOOCs itu bukan memberikan materi, tetapi anak-anak langsung mempraktekkan pembiasaan-pembiasaan baiknya. Setelah itu, Ananda mengikuti pembelajaran secara daring seperti tahun yang lalu, tetapi ada hal-hal yang positif yang bagus untuk peningkatannya. Satu, yaitu meningkatkan aktivitas Ananda di live Zoom-nya. Kita menerapkan pembelajaran di masa pandemi ini secara daring. Kita memiliki learning management system yang dinamakan Smart Digital Learning. Disitulah Smart Digital Learning itu berisi tentang materi pelajarannya, ada latihan soalnya, ada kemudian assessment-nya, dan feedback-nya sudah ada di dalam satu Smart Digital Learning. Tidak hanya itu, bahwa di Smart Digital Learning itu juga ada media komunikasinya, berupa forum, berupa chat, bahkan di dalamnya juga ada link Zoom yang digunakan oleh anak-anak ketika pembelajaran daring. Sehingga harapan kita semuanya bahwa di Satuan Pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School, meskipun pembelajaran secara daring, tetapi aspek karakter, pendidikan karakternya, aspek pemberdayaan keterampilan berpikir kritis anak tetap akan dilaksanakan. Karena apa? Fokus pembelajaran kita di Sekolah Islam Sabilillah Malang menekankan bagaimana anak-anak memiliki keterampilan berpikir critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Kita juga menerapkan tentang tujuan pembelajaran, yaitu be wiser. Kenapa? Anak diajak untuk wondering, diajak untuk selalu bertanya. Kemudian mereka diajari juga bagaimana melakukan investigasi. Diajak pula anak-anak kita untuk mahir menganalisis sesuatu dari sebuah permasalahan, menyimpulkannya, bahkan mereka mampu untuk mengekspresikan hasil belajarnya. Dan yang terakhir, memang anak-anak dilatih untuk refleksi diri tentang pembelajarannya. Dan unggulan kita, pembelajaran nanti pagi sampai dengan siang hari, mereka belajar di sekolah dengan control learning,
mereka belajar secara daring. Kemudian yang siang harinya fokus kepada project based learning. Yang itu berbeda dengan project based learning pada umumnya, bahwa kita adalah thematic project based learning. Dalam kegiatan project based learning itulah akan diasah keterampilan anak-anak terkait dengan keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Itu pembelajaran yang dirancang dan akan dilaksanakan pada tahun pembelajaran 2021-2022. Pemirsa yang berbahagia, jangan kemana-mana, karena setelah ini, di Jum'ah yang mubarakah ini, akan kami hadirkan kalam mutiara yang akan disampaikan oleh Ustadz Bayu Chandra Setiawan. Tetap di Sisma TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Sisma TV dimanapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di tengah-tengah kondisi negara kita yang masih dilanda pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Para pemirsa Sisma TV dimanapun Anda berada, pada minggu ini Sekolah Islam Sabilah Malang tengah mempersiapkan proses pembelajaran di tahun ajaran baru yang masih akan dilaksanakan secara daring atau secara online, mengingat peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 di negara kita masih tinggi. Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan pembelajaran merupakan semangat yang luar biasa yang dapat kita teladani dari para nabi dan para rasul, khususnya Nabi kita Muhammad SAW yang begitu bersemangat di dalam urusan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang memiliki ilmu. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, agama kita, yakni agama Islam, sangat mengapresiasi tinggi orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Penghargaan atau apresiasi itu adalah dengan mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu atau orang yang memiliki ilmu tersebut beberapa derajat dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Orang yang beriman dan memiliki ilmu derajatnya lebih tinggi daripada orang yang hanya sekedar beriman tetapi tidak memiliki ilmu. Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan bersabda, "Thalabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Hal ini menandakan bahwa Rasulullah SAW menekankan kepada kita pentingnya menuntut ilmu. Bahkan tidak hanya bagi khusus muslim laki-laki, bahkan perempuan pun yang biasanya di dalam syariat Islam memiliki perbedaan, tetapi untuk menuntut ilmu, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis dari Abu Darda radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, tentu ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat, maka janji Allah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan membentangkan, memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Dari hadis ini bisa ditarik kesimpulan bahwasanya
orang yang sedang menuntut ilmu adalah sama dengan orang-orang yang sedang menempuh perjalanan ke surga. Karena orang yang ingin memperoleh surga Allah Subhanahu wa taala, syarat utamanya dia harus memiliki ilmu yang bermanfaat. Tidak hanya itu, kemuliaan para ahli ilmu, kemuliaan para penuntut ilmu dijelaskan pula oleh Rasulullah SAW bahwasanya para malaikat merendahkan diri di hadapan para penuntut ilmu dengan membentangkan sayapnya untuk menjadi payung bagi orang-orang yang menuntut ilmu, untuk menjadi permadani bagi orang-orang yang sedang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Bahkan seluruh binatang yang ada di langit hingga ikan-ikan yang ada di lautan semua memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Dan ingatlah bahwasanya al-ulama warathatul anbiya, para ulama, para pengemban ilmu itulah para penerus Nabi. Sesungguhnya Nabi dan Rasul tidak mewariskan kepada kita uang, tidak mewariskan kepada kita harta, tidak mewariskan kepada kita dunia, akan tetapi yang diwariskan oleh para Nabi dan Rasul adalah ilmu. Maka orang-orang yang menuntut ilmu, orang-orang yang belajar, orang-orang yang mengajar, mereka itulah sesungguhnya para pewaris-pewaris para Nabi, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdalul ahlil ilm alal abid kafadlil qamar lailatul badr ala sairil kawakib. Perumpamaan orang yang ahli ilmu, perumpamaan para ulama, orang-orang yang mengemban ilmu dibandingkan dengan orang-orang yang ahli ibadah tetapi tidak memiliki ilmu adalah seperti bandingan bulan purnama dengan bintang-bintang. Para pemirsa Sisma TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan keterangan ini kita semua menjadi bertambah semangat untuk menuntut ilmu, meskipun saat ini kita masih dalam suasana prihatin karena negara kita masih belum keluar, belum bebas dari masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah dan wabak ini, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, serangkaian informasi telah kami hadirkan semuanya melalui Sisma News hari ini. Saya Maskur Latif beserta kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap jaga kesehatan dengan selalu mentaati protokol kesehatan yang ada dengan ketat. Sisma TV mendidik membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ulama berpikir cemerlang, masih sebagai pusat